179 ingatan akan perlahan-lahan menghilang seperti asap. 4. Sebelum mereka pergi, Li Yuyu masih ingin berlari ke depan untuk melihat sedangkan Gu Qingqing masih bersembunyi di toilet wanita. Setelah itu, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Mereka masuk ke lift untuk turun. Sepanjang perjalanan ke tempat parkir, mereka masih harus melewati sebuah taman kecil. Li Yuyu berjalan sambil menghela napas, lalu berkata, itu benar-benar Su Zijin. Aku juga melihat orang tua keluarga Su dan orang tua keluarga Ni. Tetapi, sepertinya tidak ada Ni Zining. Li Yuyu mencibir dan mendesah, aku sudah bilang, akan sulit untuk memulai keluarga dan hidup bersama jika bukan satu keluarga. Su Ziyu, Su Zijin, semuanya adalah anggota keluarga Su. Benar-benar sangat palsu. Jangankan meminjamkan uang saat masalah besar terjadi di keluarga Leng, bahkan mereka mengakhiri kerja sama dengan terburu-buru. Seluruh keluarga Si pindah ke luar negeri, seolah-olah takut bencana pasar saham akan mempengaruhi mereka. Gu Qingqing terus menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Li Yuyu terus berkata dengan marah, Su Zijin bahkan lebih parah. Ketika kamu dan Ni Zining bersama sebelumnya, dia selalu melakukan tindakan kecil di belakang. Saat Li Yuyu menyebutkan tentang Gu Qingqing dan Ni Zining, Gu Qingqing sedikit mengangkat kepalanya, Yuyu, aku dan Ni Zining bukan. Cukup, cukup, aku tahu, Li Yuyu juga segera menghentikannya, tetapi, aku baru saja melihat sekeliling dari luar ruang perjamuan dan Su Zipei sepertinya tidak datang. Dia sekarang telah berkembang dengan baik. Film yang dimainkannya bahkan membuatnya mendapat status Ratu Film Cannes. Tetapi, jika dipikirkan sekarang, dia termasuk orang baik yang langka dari keluarga Su. Ketika Li Yuyu menyebutkan tentang Su Zipei, Gu Qingqing sedikit menundukkan kepalanya lagi. Leng Xicheng pergi begitu cepat. Mungkin karena dia tidak menemukan Su Zipei. Batinnya. Li Yuyu terus berbicara dan bola-balik mengubah nadanya, ngomong-ngomong, jika Leng Xicheng dan Su Zipei bertunangan saat itu, mungkin kamu sekarang sudah bersama Ni Zining. Tidak akan, Gu Qingqing segera menyangkal. Meskipun dia dan Su Zipei benar-benar bertunangan, aku juga tidak mungkin bersama Ni Zining, kata Gu Qingqing sambil menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimanapun, dia sekarang juga telah bertunangan dengan Su Zijin. Aku juga telah menikah dengan Leng Xicheng selama 3 tahun. Begitu terang Gu Qingqing, meskipun ia sekarang selalu berpikir bahwa suatu hari nanti ia akan bercerai dengan Leng Xicheng. Ia berhenti sebentar, lalu bertanya lagi pada Su Zijin, bagaimana denganmu? Bagaimana hasil negosiasi dengan Zhang Fuxing dan pacarnya? Li Yuyu tahu Gu Qingqing sedang mengubah topik, tetapi sulit juga baginya untuk membicarakan hal ini. Li Yuyu berpikir sebentar, baru kemudian mengangkat alisnya dengan bangga, apa yang bisa dilakukan? Aku memarahi mereka dengan kasar dan menamparkan wanita itu. Aku tidak marah karena dia merayu pria itu. Lupakan saja, yang membuatku marah adalah dia merayu pria itu, masih pamer di depanku, dan juga masih berani memarahi keluargaku. Jika mau putus, tinggal putus saja. Apa yang hebat tentang itu? Aku tinggal menyingkirkan Zhang Fuxing. Aku akan menemukan pria yang lebih baik di masa depan. Gu Qingqing melihat Li Yuyu yang bersemangat. Ia tahu Li Yuyu benar-benar tidak sedih. Gu Qingqing juga bahagia untuk temannya. Keduanya lanjut berjalan. Ada banyak orang yang menghadiri perjamuan malam ini, sehingga terlalu banyak mobil yang diparkir di tempat parkir. Li Yuyu jadi kesulitan dan tidak dapat menemukan mobilnya. Kamu tunggu aku di sini. Li Yuyu mengambil kunci mobilnya dan berjalan sekeliling, sementara Gu Qingqing berdiri di tempat dan menunggu. Di sebelah tempat parkir mobil yang sunyi, ada sebuah taman kecil yang tenang. Perjamuan masih belum berakhir sehingga masih tidak banyak orang yang datang ke tempat parkir. Gu Qingqing berdiri sendirian di pintu masuk taman tempat parkir. Lampu jalan menerangi sosoknya hingga membentuk bayangan panjang. Saat Gu Qingqing mendongak, ruang perjamuan di atas terang benderang. Baik di masa lalu atau sekarang, ia seperti pengamat di dunia yang makmur ini, bukan bagian dari dunia mereka yang mewah dan samar. Orang-orang di dunia ini juga termasuk Leng Xicheng. Di detik itu, ada yang memanggilnya, Qingqing. 180 ingatan akan perlahan-lahan menghilang seperti asap 5. Terdengar suara dari arah belakang Gu Qingqing. Suaranya terdengar sedikit bingung, tetapi juga ada sedikit kegembiraan dan ada sedikit perasaan kompleks yang sulit dideskripsikan. Gu Qingqing terkejut sehingga ia refleks berbalik untuk melihat. Dari taman kecil di sebelah tempat parkir, terdengar suara yang sopan. Kemudian, sesosok pria ramping berjalan keluar dari kegelapan.
Itu adalah Ni Zining. Tadi aku kira aku salah melihat orang. Aku tidak berpikir ini benar-benar kamu. Setelah mereka tidak bertemu selama 3 tahun, Ni Zining menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan dulu. Ni Zining mengenakan setelan hitam dan kacamata berbingkai emas. Ia terlihat sangat tinggi dan kurus. Selain itu, dibandingkan dulu, aura Ni Zining yang sekarang tampak lebih tenang dan kukuh. Bagaimana cara menjelaskannya? Ni Zining telah melepaskan aura anak muda di tubuhnya dan menjadi jauh lebih dewasa. Saat Gu Qingqing melihat Ni Zining keluar dari taman, ia mundur selangkah dan mengangguk dengan sopan, "Selamat malam. Lama tidak bertemu." "Iya, lama tidak bertemu." Ni Zining melihat Gu Qingqing menyapanya dengan sopan dan asing. Ia dapat langsung merasakan bahwa ada celah yang terbentang di antara mereka berdua. Setelah mereka berpisah selama 3 tahun, Ni Zining tidak menyebutkan tentang rencana pernikahannya dengan Su Zijin. Ia juga mendengar bahwa Gu Qingqing telah bersama Leng Xicheng. Ni Zining mulai berpikir, mengapa Gu Qingqing muncul di sini? Mengapa dia berpakaian dengan begitu indah? Bukankah dia istri Leng Xicheng? Lalu, mengapa Leng Xicheng tadi malah tidak membawanya datang ke ruang perjamuan? Apakah Leng Xicheng meninggalkannya sendirian dan pergi ke perjamuan sendiri? Leng Xicheng membiarkannya menunggu di sini sendirian. "Aku dengar malam ini adalah pertunanganmu." "Selamat," kata Gu Qingqing. Suaranya lembut dan tenang seperti biasanya. Tetapi, kalimat ucapan selamat seperti ini langsung membuat Ni Zining merasa malu. Ni Zining ingin bertemu dengan Gu Qingqing dan ingin mengetahui tentang kabarnya. Ia juga pernah berpikir bahwa jika mereka bertemu lagi, ia mungkin akan menanyakan banyak hal pada Gu Qingqing. Ni Zining ingin bertanya apakah Gu Qingqing menjalani hidup dengan baik, bertanya bagaimana keadaannya sekarang, namun, tidak peduli apa yang ingin ia katakan, semuanya langsung dihancurkan oleh ucapan selamat yang ringan ini. "Aku dengar kamu telah menikah dengan senior Leng," kata Ni Zining sambil mengambil selangkah maju. Selain Liu Yu, ada orang lain yang secara jelas menanyakan tentang pernikahannya dengan Leng Xicheng. Gu Qingqing mengangguk, "Iya." Ekspresi di wajah Ni Zining menjadi sedikit kaku. Ia bertanya lagi, "Setelah kami pergi, kalian sudah menikah?" Gu Qingqing berhenti sebentar, kemudian mengangguk lagi, "Iya." Ketika Ni Zining mendengar Gu Qingqing menjawab begitu, ia mengalami gejolak emosi yang tak terhitung. Banyak kata-kata yang ingin disampaikannya. Tetapi, ketika kata-kata itu sampai di ujung mulutnya, ia malah tidak bisa mengatakan apa-apa. 3 tahun lalu, ketika mereka baru saja tiba di Amerika Serikat, ia mendengar bahwa Leng Xicheng tiba-tiba menikah dengan Gu Qingqing. Setelah menikah selama 3 tahun, Leng Xicheng terus bersenang-senang di luar sana. Tetapi, tidak ada kabar tentang Gu Qingqing sama sekali. Ni Zining pun berpikir, apakah Leng Xicheng tidak peduli dengan identitas Gu Qingqing sama sekali. Kata-kata yang ingin Ni Zining ucapkan berubah menjadi kalimat tanya, apakah dia memperlakukanmu dengan baik? Gu Qingqing terdiam selama beberapa saat. Akhirnya, ia hanya mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan ringan. "Sekarang, orang yang harus paling kamu pedulikan adalah tunanganmu." Ni Zining terkejut mendengar perkataan Gu Qingqing. Ketika ia masih ingin mengatakan sesuatu, Liu Yu di sana sepertinya sudah membawa mobilnya keluar. Tin, tin. Terdengar suara klakson mobil, seakan untuk memberitahu Gu Qingqing bahwa Liu Yu telah menemukan mobil. Gu Qingqing tersenyum sambil berbalik, "Aku akan pergi terlebih dahulu. Selamat tinggal." Tanpa menunggu Ni Zining mengucapkan selamat tinggal, Gu Qingqing langsung melambaikan tangan dan pergi. Ia cepat-cepat masuk ke dalam mobil. Kemudian, mobil Liu Yu melaju keluar dan tidak berhenti sama sekali di dekat Ni Zining. Mobil itu melewati sebuah belokan, melaju keluar, dan mengemudi semakin menjauh. Ni Zining tidak menyadari bahwa tidak lama setelah mobil Liu Yu melaju keluar, ada sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam yang diam-diam mengikuti mobil Liu Yu keluar seperti hantu. Selanjutnya bab 181 ingatan akan perlahan-lahan menghilang seperti asap 6.